Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku, jumpa lagi dengan saya Joko Purono di channel Giol Gamai Sakta Online Yogyakarta. Masih meneruskan pertemuan yang sebelumnya, yaitu membahas soal-soal AKM khusus buat kalian yang masih duduk di bangku SMP, khususnya kelas 8 SMP. Dan jangan lupa, saya ingatkan, tidak usah terlalu panik dengan pandemi, tetap semangat untuk menempuh cita-cita. Oke? Seperti apakah soal-soal yang sekarang? Mari kita simak berikut ini. Soal yang pertama, ini tentang peristiwa kebakaran. Perhatikan gambar tabung pemadam kebakaran berikut ini. Dalam pembakaran sempurna, unsur karbon akan bereaksi dengan unsur oksigen menghasilkan karbon dioksida. Pertanyaannya, manakah di antara gas oksigen berikut ini yang diperlukan dalam proses pembakaran? A. NaHCO3, B. CO2, C. CO, D. O2. Baiklah, pembahasannya adalah pembakaran itu memerlukan gas oksigen dan simbol oksigen adalah O2. Sehingga jawabannya yang benar adalah D. Oke, mari kita lihat soal berikutnya. Pada musim kemarau, kita sering mendengar dan melihat berita kebakaran di TV. Petugas pemadam kebakaran selalu menyemprotkan air untuk memadamkan api tersebut. Mengapa air dapat memadamkan api? Sekarang kita lihat pembahasannya. Suhu air relatif dingin dibandingkan dengan suhu benda yang terbakar. Saat pemadam kebakaran menyemprotkan air, maka panas yang dibutuhkan untuk menjaga reaksi berantai pembakaran bahan bakar dengan udara itu menjadi berkurang. Dengan demikian, maka proses merambatnya kebakaran menjadi terhenti. Itulah pembahasan untuk soal yang kedua. Baik, mari kita simak soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, ini juga masih seputar kebakaran. Instalasi listrik di rumah sebaiknya diperiksa secara berkala. Apabila ada kabel rapuh, sambungan atau stop kontak aus atau tidak rapat, segera gantilah dengan yang baru. Pemakaian kabel yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan terbakarnya lapisan pembungkus kabel. Pemasangan instalasi listrik yang kurang tepat dapat menimbulkan korsleting listrik yang akan memicu terjadinya kebakaran, juga menumpukan steker pada salah satu stop kontak, sering menimbulkan percikan api. Jika hal ini diabaikan, besar kemungkinannya dapat terjadi kebakaran. Perhatikan gambar berikut, yaitu tentang steker yang menumpuk di stop kontak dan juga peristiwa mengelupasnya kabel akibat terbakar. Baik, sekarang pertanyaannya, jika terjadi kebakaran seperti pada gambar di atas, untuk memadamkan api tersebut menggunakan tabung gas pemadam kebakaran lebih efektif daripada menggunakan air. Mengapa? Jawaban A, air dapat berperan sebagai isolator listrik. B, air dapat berperan sebagai konduktor listrik. C, gas CO2 dalam tabung pemadam kebakaran jika disemprotkan berbentuk busa. D. Gas CO2
dalam tabung pemadam dapat mengisolasi O2 di udara dengan api. Oke, di antara A, B, C, D, jawaban yang tepat adalah jawaban D, yaitu tabung alat pemadam kebakaran mengandung CO2 yang dapat mengisolasi atau mengikat oksigen atau O2. Untuk soal yang keempat, ini masih seputar kebakaran. Kebakaran pada penggorengan sering terjadi di Indonesia, khususnya ibu rumah tangga yang ceroboh menggunakan penggorengan di atas kompor yang masih menyala. Perhatikan gambar ilustrasi berikut. Untuk memadamkan api secara darurat pada peristiwa ini dapat menggunakan tutup panci ke wajan tersebut. Api dapat segera dipadamkan. Peringatan, minyak goreng kalau panas jangan disiram air, karena air dan minyak tidak akan bisa bersatu. Dan ini menyebabkan api bisa menjalar ke tempat lain dengan mudah. Pertanyaannya adalah, untuk memadamkan api pada penggorengan yang terbakar, selain dengan tutup panci, kita juga bisa menyemprotkan gas dari tabung pemadam kebakaran. Mengapa demikian? Pembahasannya, penyemprotan gas dari tabung pemadam kebakaran akan mengisolasi atau mengikat O2 atau oksigen dengan penggorengan. Dengan demikian, sehingga api bisa dipadamkan. Jadi prinsip kerja tabung pemadam kebakaran adalah yang disemprotkan atau karbon dioksida itu adalah bersifat mengikat oksigen. Dengan oksigen terikat, maka api menjadi padam karena peristiwa kebakaran atau api menyala itu membutuhkan oksigen. Demikian tadi adik-adikku sekalian pembahasan soal AKM untuk video yang pada pertemuan hari ini. Dan jangan lupa masih tetap berlanjut pada video yang berikutnya. Tonton terus, jangan lupa share ke teman-teman sebanyak mungkin. Dan ingatkan bagi yang baru bergabung supaya mensubscribe 1 kali saja. Oke? Sampai jumpa, salam sukses, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu tujuan, Gama Eksakta.